Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Misbahul Anam, NIM 44, Sela Ailustari, NIM 25, Dela Arfatul Aini, NIM 01, dan Cantika Rahmawati, NIM 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami yang berjudul Pranata Ekonomi dalam Islam. Pengertian Pranata Ekonomi Islam. Sebelumnya, sejarah Pranata Ekonomi lahir ketika orang-orang mengadakan pertukaran barang secara rutin. Ketika manusia hidup sederhana, pranata ekonomi tidak penting karena tiap-tiap keluarga akan menjalankan fungsi ekonomi secara subsisten, yaitu keluarga-keluarga tersebut memproduksi sesuatu yang dikonsumsi sendiri. Jadi tidak ada pasar sehingga tidak memerlukan penataan tentang perdagangan atau pertukaran barang dan jasa. Namun masalahnya berubah ketika orang-orang mulai memerlukan barang yang diproduksi oleh orang lain. Dari sana lahirlah pranata ekonomi yang menata aktivitas masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi oleh pihak lain. Kegiatan yang diatur oleh lembaga ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kaidah yang mengatur masalah produksi, distribusi, pemakaian barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, itulah dalam terminologi sosiologi disebut pranata ekonomi. Dengan kata lain, pranata ekonomi adalah sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Sedangkan menurut Jonathan, yang dimaksud pranata ekonomi adalah sekelompok status sosial, norma umum, dan peran relatif stabil dan saling berhubungan di sekitar pengumpulan sumber-sumber daya produksi dan distribusi barang serta jasa. Proses produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa yang makin penting dan berbelit-belit adalah faktor utama yang melatar belakangi munculnya pranata ekonomi. Fungsi pranata ekonomi dalam kehidupan manusia di masyarakat. Pertama, mengatur produksi barang dan jasa. Kedua, mengatur distribusi barang dan jasa. Ketiga, mengatur konsumsi barang dan jasa. Adapun fungsi laten lembaga ekonomi adalah: pertama, mengubah dan kadang-kadang merusak lingkungan, misalnya sebagai dampak dari penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengubah pola penggunaan waktu. Dalam hal ini berkaitan dengan kecenderungan warga masyarakat untuk mengejar efisiensi dan produktivitas. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri dari pranata ekonomi adalah: 1. Pola tingkah laku atau perilaku. Misalnya seperti penghematan, profesional, dan mencari keuntungan. Yang kedua, budaya simbolis. Contohnya seperti merek dagang, slogan, lagu komersil, dan hak paten. Yang ketiga, budaya manfaat, yaitu contohnya seperti pabrik, toko, belangko, dan formulir. Yang keempat, kode spesialisasi. Contohnya kontrak, hak, monopoli, akte perusahaan, dan lisensi. Yang terakhir, ideologi. Misalnya seperti tanggung jawab, liberalisme,
manajer, kebebasan berusaha, dan hak buruh. Mungkin sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sela. Berikutnya yaitu adalah Lembaga Perekonomian Umat. Lembaga Perekonomian Umat merupakan suatu organisasi sosial yang didirikan oleh umat Islam yang bergerak di bidang ekonomi dan berdasar pada syariat Islam. Ada beberapa lembaga ekonomi umat, di antaranya 1. Pegadaian Syariah. Usaha pegadaian adalah segala usaha yang menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Yang ketiga yaitu ada KPPS dan LKMS. Baitul Mal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia dibagi menjadi dua jenis dan menjadi kewenangan lembaga negara berbeda, yakni pertama Baitul Mal wa Tamwil BMT sebagai koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, yaitu KSPPS. Koperasi Syariah atau BMT sesuai peraturan Menteri diberi nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS. Setelah OJK hadir yang mengatur semua lembaga keuangan, maka penamaan Koperasi Syariah yang berada di bawah Kemenkop disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau KSPPS. Yang kedua yaitu Baitul Mal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan mikro syariah LKMS. Koperasi atau BMT yang berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan OJK disebut lembaga keuangan mikro syariah. Yang keempat yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi. Yang kelima ada MUI, DSN sampai MUI dan DPS. MUI menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa yang berkaitan dengan hukum tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan. DSN atau Dewan Syariah Nasional merupakan otoritas syariah tertinggi. Dewan Syariah Nasional atau DSN sampai Majelis Ulama Indonesia MUI merupakan otoritas syariah tertinggi di Indonesia dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan ekonomi, keuangan, perbankan, sedangkan DPS merupakan pengawasan secara periodik, mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan LKS, kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional kepada DSN sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun, anggaran serta merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Peran lembaga ekonomi Islam untuk kesejahteraan masyarakat. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin dan tujuan utama syariat Islam adalah kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ekonomi Islam
dan merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Peran ekonomi Islam untuk kesejahteraan masyarakat adalah merealisasikan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara terperinci, peran ekonomi Islam untuk kesejahteraan masyarakat yaitu terwujudnya baldatun thayyibatun warobun ghafur, yang artinya pertama, kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat, dan negara. Kedua, tercukupinya kebutuhan dasar manusia meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan secara adil. Ketiga, penggunaan sumber daya secara optimal, efisiensi, efektif, hemat, dan tidak mubazir. Keempat, distribusi harta kekayaan, pendapat, dan hasil pembangunan secara adil dan merata. Yang kelima, menjamin kebebasan individu. Dan yang terakhir, keenam, kesamaan hak dan peluang serta kerjasama dan keadilan. Yang selanjutnya yaitu pranata-pranata lain yang termasuk dalam pranata ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pranata muamalah. Muamalah dimaknai sebagai pergaulan antar manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat yang membutuhkan manusia lain, baik secara sadar atau tidak, untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dengan demikian, fikih muamalah dimaknai sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan antar satu orang dengan orang lain dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi, bisnis, kerjasama, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih muamalah. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-muamalah al-adabiyah. Dalam muamalah adabiyah ini, yang menjadi lingkup pembahasan adalah aspek moral yang harus dimiliki oleh manusia, seperti munculnya ijab qabul atas dasar keridhaan masing-masing pihak, tidak dalam kondisi terpaksa, jujur, bebas dari unsur tipuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu al-muamalah al-madiyah. Pada prinsipnya, dalam ruang lingkup al-muamalah al-madiyah ini dibahas tentang pelembagaan akad dengan berbagai macam jenisnya. Semua jenis akad tersebut akan menjamin dapat terprakteknya al-muamalah al-adabiyah secara fair. Yang selanjutnya yaitu pranata wakaf, wasiat, dan hibah. Pengertian wakaf. Secara etimologi, wakaf berasal dari kata wakofa yang berarti habasa, yang artinya dia telah menahannya. Yang kedua yaitu pengertian wasiat. Menurut Wahbah Zuhaili, sistem wasiat merupakan sistem klasik yang sudah dipraktikkan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam peradaban Romawi, kepala keluarga dapat memberikan wasiat secara mutlak, seperti diberikan kepada siapa saja, meskipun orang asing, dan menyebabkan anggota keluarganya tidak mendapatkan haknya dari warisan. Hukum wasiat. Hukum wasiat adalah sunnah. Hukum ini berlaku bagi orang yang ada dalam keadaan sehat walafiat maupun dalam keadaan sakit. Wasiat ini diwajibkan atas seorang dengan harta tertentu, kecuali bagi orang yang mempunyai tanggungan hutang atau dititipi barang titipan. Yang selanjutnya yaitu hibah. Secara etimologis, kata hibah merupakan bentuk masdar dari kata wahabah yang berarti pemberian. Dalam istilah fikih, hibah berarti akad yang berisi pemindahan hak milik seseorang terhadap hartanya kepada orang lain pada masa hidupnya dengan tanpa ada ganti atau imbalan.